Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nah, lanjutkan penjelasan dari kita Al-Mukhtasar Al-Laqif Nubdhah Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, sifatus shalah, tata cara salat. Setelah beliau menyebutkan rukun-rukun sholat, kemudian sunnah-sunnah muakkadah dari sholat. Di sini penulis rahimahullah akan menyebutkan sifat sholat dengan menggabungkan semuanya, menggabungkan antara rukun yang sunnah muakkadah dengan yang sunnah ghairu muakkadah. Di sini beliau sebut. Kata beliau rahimahullah, wa sifatus sholati an yaqul. Sifat sholat, kaifiyat sholat, ya, adalah dia ayyaqul al-musalli. Ya, ini dicontohkan sholat subuh. Orang yang sholat mengucapkan usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, saya akan sholat fardu subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, ini sudah kita sebutkan ya, bahwa ini sifatnya wasilah, sarana, sama wasilah untuk memunculkannya di dalam hati, membantu memunculkannya dalam hati. Jadi ini sama istilahnya al-masalihul mursalah ya. Nah, sarana-sarana untuk mewujudkan suatu ibadah, suatu ibadah. Nah, jadi asal niat itu dalam hati tentunya, ya, dia munculkan dalam hatinya bersamaan dengan takbiratul ihram, usolli fardhu subuh, itu paling minimal. Ya, perbuatan fardhiyah sama ta'yin, tentukan jenis suratnya apa. Nah, kemudian setelahnya itu pengucapan penyebutan rakaat itu sunnah, tidak wajib disebutkan dalam niat. Rakaatain lillahi ta'ala itu juga sunnah. Yang wajib adalah usolli fardhu subuh, ini pada sholat subuh. Ini dimunculkan dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, kalau dia sulit memunculkan bersamaan, dia bantu pada mulutnya. Ya, dia bantu dengan mulutnya, dia mengatakan usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala, langsung Allahu akbar, supaya makna niat itu masih ada dalam hatinya ketika dia takbir. Summa qala rahimahullah. Nah, Allahu akbar. Nah, ini takbiratul ihram. Tentu saja kalau dia sebagai makmum, maka dia meniatkan makmuman. Nah, sampai sini. Ya. Kenapa? Karena hukum asal sholat orang sendiri, itu hukum asal sholat. Maka kapan dia mau merubah statusnya menjadi makmum, maka dia harus meniatkan makmuman. Kapan dia tidak meniatkan makmum, maka dia dianggap sholat sendiri. Dia dianggap sholat sendiri. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ketika imam sudah takbir, ya, ketika dia takbir, dia juga takbir Allahu akbar, seraya memunculkan dalam hatinya usolli fardhu subhi jama'atan, usolli fardhu subhi makmuman. Jelas? Ya, inna malikul imri'in ma nawa. Kalau kamu tidak niatkan sebagai makmum, kamu tidak akan mendapatkan pahala jamaah. Ya. Bahkan ini dari awal kamu Dari awal kamu sholat sendiri. Bisa terancam batal bahkan pada sebagian keadaan. Tapi ala kulli hal, niat makmum itu harus niatkan ketika orang makmum. Kalau jadi imam tidak wajib. Cuman kalau dia mau dapatkan pahala salat jamaah, iya. Kalau dia jadi imam, dia niatkan usolli fardhu subhi imaman. Iya. Saya niat salat subuh sebagai imam. Karena hukum asal salat munfarid, orang salat sendiri. Jadi kalau kamu imam atau makmum, maka niatkan. Cuman bedanya, meniatkan jadi imam itu sunnah, meniatkan jadi makmum itu wajib. Kata beliau rahimahullahu taala, ayyaqula al-musalli usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, langsung, supaya tidak terlalu tidak makna dari apa yang diucapkan itu masih ada dalam hatinya, langsung dia takbir. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah. Di sini enggak disebutkan oleh beliau, ya.
Jadi Allahu Akbar ini mengangkat, bisa disunnahkan mengangkat apa? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu disunnahkan menghadapkan apa? Telapak tangan ke arah kiblat. Menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Lihat sampai sini. Nah, kemudian apa? Sejajar dengan telinga dan bahu. Ini jari jemarinya ini sejajar dengan telinga, sementara ininya telapak tangannya dengan bahu seperti ini. Jelas? Diangkat. Jangan kalau takbir sebagai orang takbir Allah. Ini sejajar dengan perut, mana dada turunnya? Dalam hadis itu cuma sejajar dengan dada sama sejajar dengan telinga. Jadi jangan takbir di bawah dari dada, setidaknya. Sudah sampai sini? Kadang-kadang sami Allahu liman hamidah ini tangan. Ini sejajar dengan perut. Jelas? Ini orang malas sholatnya. Diangkat sedikit tangannya. Baik. Nah, diangkat tangan seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah. Iftitah ada banyak macam ya. Ada banyak macam tentunya. Dalam mazhab Syafi'iyah yang mufaddal artinya yang diunggulkan ya, semua doa iftitah boleh dibaca. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya apa? Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataaya kama apa? Kama yanqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Yang lebih pendek ini yang mufaddal dalam mazhab Hanabilah. Kalau dalam mazhab Hanabilah iftitah yang paling afdal adalah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa anta. Ini iftitah yang paling unggul dalam mazhab Hanabilah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah yang paling unggul wajhatu wajhiyah. Makanya buku-buku fikih sebagian disebut dengan lafaz at-tawajjuh. At-tawajjuh artinya iftitah. Ya, iftitah atau istiftah. Bisa dibaca iftitah, bisa dibaca istiftah. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini iftitah. Jelas? Setelah itu apa? Ini disebutkan di sini dua iftitah yang pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini salah satu doa iftitah yang lafaz-lafaz iftitah yang disunnahkan ya. Nah, tinggal dipilih mana iftitah yang mau dibaca. Setelah membaca iftitah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ini sighah ta'awudz yang paling afdal karena yang tersebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz disunnahkan setiap rakaat. Ta'awudz disunnahkan setiap rakaat, bukan hanya di rakaat yang pertama, tapi disunnahkan pada setiap rakaat. Ini hukumnya sunnah. Kemudian membaca summa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Setelah itu apa? Membaca amin. Amin ini disunnahkan. Ya, sunnah salat. Imam, makmum disunnahkan membaca amin. Dan amin ini bagi makmum itu dia baca amin dua kali. Satu kali amin untuk Al-Fatihahnya imamnya, satu kali amin untuk Al-Fatihahnya dia. Karena makmum kan wajib baca Al-Fatihah juga. Jadi dia baca dua kali amin. Amin untuk Al-Fatihah imamnya dan amin untuk Al-Fatihahnya dia. Dua kali. Setelah itu baca surah pendek Bismillahirrahmanirrahim. Nah, basmalah ini disunnahkan kalau dia membaca dari awal surah. Dari awal surah dia baca, maka disunnahkan membaca basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran dan tidak boleh membaca selain dari Al-Quran di dalam sholat ketika apa? Dalam hal ini ya, dalam berdiri. Ketika basmalah bagian dari Al-Quran dituliskan dalam mushaf, maka menunjukkan itu bagian dari Al-Quran.
Nah, jadi disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surah kecuali surah apa? Surah apa kira-kira soalnya? Taubah atau Bara'ah. Itu tidak boleh membaca apa? Bismillah di awalnya. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ya, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ya, jadi selain dari surat Taubah, maka disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal ayat. Tapi kalau dia membaca dari pertengahan ayat, maka tidak disunnahkan. Misalnya harus baca Al-Fatihah, dia langsung membaca pertengahannya An-Naba. Innal muttaqina mafaza. Baik, ini tidak disunnahkan membaca basmalah karena dia langsung dari tengah surah. Basmalah hanya disunnahkan kalau dia membaca dari awal surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kemudian setelah itu apa? Apa itu setelahnya? Setelah Allah apa itu? Hah? Allahu Akbar. Ya, Allah Akbar ini untuk apa? Untuk rukuk sama. Mengangkat tangan juga. Mengangkat tangan dengan tata cara mengangkat tangan yang disebutkan tadi. Allahu Akbar. Rukuk. Kemudian dia membaca dalam rukuk Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebanyak 3 kali. Paling minimal 3 kali. Ya, wajib apa? Saya lagi. Wajib apa paling minimalnya 1 kali, tapi paling afdalnya apa? Ya, sunnahnya 3 kali. Minimal 1 kali, sunnahnya 3 kali. Ini termasuk sunnah-sunnahnya. Setelah itu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya, mengangkat tangan kembali. Baik, i'tidal mengangkat tangan kembali, sami Allahu liman hamidah. Dan sami Allahu liman hamidah dibaca oleh semuanya. Imam sholat sendiri, makmum. Jadi makmum ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga sami Allahu liman hamidah. Baru Rabbana walakal hamd. Ya, di sini disebutkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, jelas ya? Nah, jadi perhatikan sami Allahu liman hamidah ini pengganti takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Takbir perpindahan. Jadi dia dibaca pas apa? Berpindah. Ini Allahu Akbar. Dibaca pas berpindah. Ya. Boleh juga seperti ini. Allahu Akbar baru ruku atau turun dulu baru Allahu Akbar. Boleh juga, tidak ada masalah. Cuman yang paling afdal adalah dibaca ketika berpindah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan berdiri tegak dulu baru sami Allahu liman hamidah. Ya, karena dia dibaca perpindahan, dia pengganti dari takbir intiqal. Jadi sami Allahu liman hamidah dibaca ketika bergerak naik, dibaca seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, baru ketika bergerak tegak baru Rabbana walakal hamd. Itu zikirnya. Sama kalau kayak gini, subhana rabbiyal azim, itu zikirnya. Zikirnya tidak adalah apa? Rabbana walakal hamd. Jadi dia dibaca setelah berdiri tegak. Adapun ketika naik yang dibaca adalah apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian setelah sami Allahu liman hamidah, dia baca ini Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini semua sunnah ya. Ya, paling pendek Rabbana walakal hamd. Ini paling pendek. Disunnahkan menambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu, untuk di sholat subuh rakaat kedua kata beliau, wa yazidu fi subhil qunut. Dia menambah di rakaat kedua sholat subuh menambahkan qunut. Jadi qunut enggak langsung sami Allahu liman hamidah langsung qunut enggak, tapi baca dulu zikir yang ini, Rabbana walakal hamd dan seterusnya baru dia qunut. Jadi termasuk kesalahan dalam qunut subuh itu adalah ketika i'tidal dia tidak membaca zikir i'tidal langsung qunut. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah langsung dia qunut. Nah, ini kurang tepat. Jelas ya? Dia baca dulu zikir i'tidal baru kemudian qunut. Bagaimana lafaz qunutnya? Allahumma hdini fiman hadait wa 'afini fiman 'afait. Tentunya ini kalau dia sendiri ya. Kalau dia makmum sebagai imam,
Allahumma hdina. Karena dia sebagai imam kami. Ini kalau dia salat sendiri. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini intinya adalah ada doa di awal, kemudian ada pujian, kemudian ada salawat dan salam untuk Nabi, untuk keluarga dan untuk sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya di gunung. Sebagaimana yang sudah disebutkan di pembahasan abad salat maghrib. Baik. Setelah itu Allahu Akbar, turun ke bawah. Turun ke bawah. Ini juga sama, takbir. Takbir juga dibaca. Ya, takbir dibaca di apa namanya? Ada buku nggak ya? Iya, takbir dibaca di mana? Ketika turun. Ya. Takbir dibaca ketika turun. Jadi ketika turun, jadi setelah apa? Setelah i'tidal, sami Allah liman hamdi rabbana wa lakal hamd, kalau subuh dia baca qunut, baru turun. Allahu Akbar. Jadi takbirnya beriringan dengan apa? Turunnya. Bukan saya Allahu Akbar baru turun. Boleh juga, tidak ada masalah. Cuma disunnahkan apa? Takbir berbarengan dengan gerakan. Karena namanya takbir intiqal, takbir berpindah. Jadi dia dibaca berpindah. Mulai dari tergerak A dan Roh ketika dia sampai di gerakan berikutnya. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Baik. Sudah ya? Allahu Akbar, kemudian dia turun sujud. Di sujud dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, dia baca 3 kali, sunnahnya 3 kali. Tentunya zikir ruku dengan zikir sujud banyak ya, ada beberapa zikir-zikir yang lain. Subhanakallahumma apa? Dalam Subhanakallahumma bihamdik Allahumma ighfir, gitu ya. Itu salah satu zikir juga. Kemudian zikir yang lain subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Itu bisa sama dibaca, ruku dan sujud bacaannya sama. Kalau ini dibedakan subhana rabbil a'la ketika sujud, subhana rabbil azim ketika ruku. Baik. Kemudian setelah sujud Allahu Akbar, bangkit ke duduk di antara dua sujud. Di antara duduk 2 sujud disunnahkan lagi membaca zikir. Apa? Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Zikir yang ma'ruf. Ya. Jelas? Ini di antara zikir, dan ada juga zikir-zikir lain tentunya di antara duduk dan antara sujud, tapi yang paling afdal adalah zikir ini. Karena mengandung banyak doa di dalamnya. Dan Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu sujud kembali yang kedua, ya, takbir sujud yang kedua, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salatan, kemudian bangkit ke apa? Ke rakaat yang kedua. Baik, bangkit ke rakaat yang kedua. Ketika mau bangkit ke rakaat yang kedua disunnahkan duduk istirahat. Jalsatul istirahat ini termasuk sunnah. Jadi setelah apa sujud yang kedua, dia duduk dulu sedikit apa begini ya, kemudian berbangkit ke atas. Ya Allah. Nah, ini duduk istirahat juga termasuk sunnah. Baik. Kemudian saya lupa tadi, ketika dia turun untuk sujud maka disunnahkan lutut terlebih dahulu. Lutut baru tangan baru dahi. Lutut baru tangan baru dahi. Nah, ini secara tertib. Secara apa? Disunnahkan tertib ketika akan sujud. Di mana normalnya ketika orang sujud bagaimana? Ya tentu lutut duluan karena dia yang paling bawah, baru tangan, baru dahi. Itu namanya tertib. Mentertib ketika apa? Ketika sujud. Jelas? Maka disunnahkan tangan terlebih dahulu, kemudian apa? Di lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Demikian pula sebaliknya. Ketika dia berdiri, bangkit ke atas, apa duluan? Ya sebaliknya, dahi dulu, bukan pas angkat tangan dulu gitu. Ya, dahi dulu, baru tangan, baru lutut. Ketika bangkit dari itu, jadi kebalikannya.
kebalikannya. Itu namanya tartib dalam ruku, tartib dalam sujud. Jadi maksudnya ketika akan sujud tartib ruku lutut dulu, baru dua tangan, baru dahi. Ketika dia bangkit dari sujud kebalikannya, dahi dulu diangkat, baru tangan, baru lutut. Nah, setelah itu rakaat kedua dia mengerjakan hal yang sama, tentunya sama. Nah, kemudian di tahiyat Allahumma sholli tadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tahiyat yang paling afdal, yang paling sempurna. Tahiyat yang paling sempurna. Setelah itu di tahiyat pertama salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, titik sampai situ. Nah, sebagian ini tambahan sayyidina ini hanya min babit ta'dib, bukan bagian dari bukan bagian dari bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak mengajarkan kata sayyidina dalam tasyahud sini. Ini sebagian ulama menambahkan sayyidina min babit ta'dib, sebagaimana kalau dia menyebut nama Nabi SAW di luar salat. Ya. Karena itulah kalau pun tadi baca sayyidina ya tidak ada masalah. Ini hanya min babit ta'dib. Karena dalam riwayat tidak ada tambahan sayyidina. Ya. Jelas? Jadi hukumnya mubah, ini boleh dibacakan min babit ta'dib, tapi tidak dibaca juga tidak ada masalah. Baik. Dan kelihatannya itu lebih afdal, lebih baik tidak dibaca. Karena ini ta'lim Nabi SAW mengajarkan tasyahud seperti Nabi mengajarkan Al-Quran. Maka selayaknya takhayul terbatas dengan lafaz yang beliau ajarkan. Ya, walaupun yang menambahkan sayyidina juga tidak salah, ya. Tidak bisa dikatakan salah karena ini takdiban, beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau kita menyebut nama Allah, disunnahkan menambahkan Ta'ala. Sampai sini. Ala kulli hal, kata beliau di tahiyat pertama setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus ada salawat dulu. Harus disunnahkan baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu baru bangkit berdiri ke rakaat yang ketiga. Ya, sampai sini. Kita sudah sebutkan bahwa membaca salawat kepada Nabi SAW di tahiyat awal itu sunnah muakkadah. Kapan dia tidak baca salawat di tahiyat awal, maka disunnahkan sujud sahwi. Jelas? Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, setelah itu bangkit ke rakaat yang ketiga. Setelah itu lakukan gerakan seperti biasa. Nanti di tahiyat terakhir, yakni kalau di salat subuh, tahiyat terakhir atau di maghrib atau di isya, tahiyat terakhir baru dibaca lengkap semua. Lengkap semuanya. Ini tambahannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ini tahiyat yang paling lengkap karena disebutkan abdika wa rasulika nabiyil ummi. Baik. Tentunya ma'ruf ada beberapa lafaz tasyahud dalam salat bisa dibaca yang mana saja, silakan, tidak ada masalah. Yang disebutkan di sini oleh penulis yang lengkap. Ya, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini paling lengkap. Azwajihi wa dzurriyyatihi disebutkan. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iya. Setelah membaca semua itu disunnahkan berdoa sebelum salam. Ya. Jadi setelah membaca semua tinggal mau salam disunnahkan dulu berdoa. Di sini beliau menyebutkan doa sebelum salam. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal wa min al ma'sami wal maghram. Summa yaltafitu yaminan. Setelah itu dia menoleh ke arah kanan, qailan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke arah kiri, assalamualaikum warahmatullah. Ini selesai sifat salat.
Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah ya? Selesai pembahasan sifatus shalah. Kemudian di sini penulis rahimahullah akan membawakan pembahasan atau abwab tambahan dalam pembahasan kitabus shalah. Dia akan membawakan pembahasan sholatul jamaah, kemudian sholat al-jumu'ah, ya. Nah, kemudian ada sholat al-janazah. Ini 3 jenis sholat yang sering dilakukan. Ya, sholat jamaah ini bukan jenis. Kalau sholat jamaah bukan jenis sholat, ya, dia kaifiyat sholat. Jadi tidak ada namanya sholat yang namanya sholat jamaah, tidak ada. Dia kaifiyat sholat, cara pelaksanaan sholatnya. Beda kalau sholat Jumat, ada namanya sholat Jumat. Sholat jamaah, sholat Jumat, dan sholat jenazah, ini 3 yang penting dibahas oleh beliau rahimahullah. Baik. Perhatikan, selesai pembahasan ini, ya, selesai pembahasan akan ada soal-soal ya tentang masalah tohar sholat. Ini kita selesaikan dulu baru kita ikhtibar. Mungkin ikhtibarnya satu persatu. Misalnya kita bertohar dulu, ya, bertohar dulu, baru besoknya kita bersolat, baru besoknya zakat, baru besoknya ada haji, puasa, ya, selesai. Nah, jadi di meroja pembahasannya. Qala rahimahullahu ta'ala sholatul jamaah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadi sholatul jamaah ini sholat yang diidofahkan dari susunan mudhaf ilaih, di mana sholat diidofahkan kepada kaifiyatnya. Jadi sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Jadi dia bukan sholat yang sholat tersendiri ada namanya sholat jamaah, enggak. Dia adalah kaifiyat sholat. Tapi sholat jamaah itu sholat yang dianjurkan berjamaah itu ada 2. Ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Jadi sholat jamaah disyariatkan pada sholat wajib dan juga pada sebagian sholat sunnah. Adapun sholat berjamaah, adapun sholat wajib yang disyariatkan berjamaah ya sholat 5 waktu dengan sholat Jumat. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ini diwajibkan berjamaah. Berjamaah. Walaupun diwajibnya berbeda, kita akan sebutkan nanti. Wajibnya berbeda, tapi secara umum diwajibkan. Sementara sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah ada 6. Sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah ada 6. Yang pertama dan yang kedua Idul Fitri, Idul Adha, Al-Idain. Ini disunnahkan berjamaah. Yang kedua gerhana matahari dan bulan, Al-Kusufain, Sholatul Kusufain, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kelima istisqa, sholat istisqa. Sholat apa itu? Minta hujan, istisqa. Yang keenam adalah sholat tarawih dan witir dalam Ramadan. Sholat tarawih dan witir dalam Ramadan. Ini dalam Ramadan saja disunnahkan berjamaah. Di luar Ramadan tidak disunnahkan sholat lain berjamaah, enggak. Demikian pula witir di luar Ramadan tidak disunnahkan berjamaah. Kalau di motor, ada di motor. Baik, sudah ya. Tentu saja dalam sholat sunnah, sholat jamaahnya juga hukumnya apa? Sunnah. Ini sholat berjamaah di 6 sholat sunnah ini hukumnya sunnah. Selain daripada 6 ini maka tidak ada atau tidak disyariatkan sholat sunnah. Misalnya sholat duha. Sholat duha tidak disyariatkan berjamaah pada pelaksanaannya. Sholat lain di luar Ramadan enggak disyariatkan apa?
berjamaah pada pelaksananya, tidak disyariatkan. Walaupun tidak dikatakan juga dilarang. Ya. Jadi kalau ada orang mau sholat duha berjamaah sekali-sekali misalnya atau melakukannya ya tidak ada masalah. Artinya bukan dilarang, cuman tidak dikatakan disunahkan. Jelas? Baik. Udah ya? Kata beliau rahimahullah, yang dibahas di sini oleh beliau rahimahullah adalah sholat berjamaah di sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Akan diterangkan nanti Jumat. Ini khusus di sholat 5 waktu. Kata beliau rahimahullah, wa tajibu sholatul jama'ati 'alal kifayah. Diwajibkan sholat jamaah fardu kifayah. Dengan apa? Kewajiban yang sifatnya kifayah. Nah, sebagaimana yang ma'ruf bahwa sholat bahwa fardu kifayah adalah fardu kewajiban yang kalau sudah ada yang mengerjakan sebagian dalam jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Kalau sudah ada yang mengerjakan dalam jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Nah, maka sholatul jamaah pada sholat 5 waktu ini fardu kifayah. Yani kalau sudah ada yang mengerjakan jumlah yang cukup, maka gugur kewajiban dari yang lain. Yani yang lain turun derajat hukumnya ke derajat sunnah. Tapi hukum sholat jamaah sendiri adalah fardu kifayah. Jadi harus ada jumlah orang yang cukup yang mengerjakannya. Selama jumlahnya tidak cukup, maka semuanya berdosa. Nah sekarang masalahnya kapan jamaah sholat jamaah 5 waktu dianggap cukup sehingga menggugurkan kewajiban dari yang lain. Kata para ulama hendaknya harus nampak syiar sholat jamaah di satu tempat. Kalau kampungnya kecil dan ada masjid di situ satu, maka setidaknya masjid itu harus hidup dengan sholat jamaah. Orang lihat itu syiar sholat jamaah. Nanti nampak seperti itu baru gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau misalnya cuma 2-3 orang datang di masjid itu, ya, nah, maka ini belum nampak syiar. Harus jelas gitu orang lihat jalan keluar ke masjid, kemudian balik lagi kelihatan syiar sholat jamaahnya. Kapan belum seperti itu, maka belum dianggap menunaikan fardu kifayah, berdosa semuanya. Kalau di kampungnya agak besar, misalnya per kelurahan misalnya, kalau kita sekarang kan paling kecil RT kalau kecil, RW mungkin ya. Ada kelurahan seluas itu berapa masjid dibutuhkan sholat jamaah supaya nampak syiarnya. Ya, misalnya kalau di kampung di daerah yang lebih besar mungkin 2 atau 3 masjid. Itu kalau 2-3 masjid ini orang banyak datang, nampak syiar sholat jamaah, ya sudah. Jelas sampai sini? Nah, maka ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang sholat di masjid berdosa semuanya berdosa, atau ada yang sholat tapi tidak nampak itu syiar sholat jamaah, tidak nampak, maka ini juga berdosa seluruhnya. Jelas? Jadi harus ada yang sholat berjamaah di masjid, ya, dan nampak syiar Islam di situ. Nampak sholat berjamaahnya, nampak gitu, kelihatan, ya, maka baru dikatakan memenuhi kewajiban. Kewajiban. Baik, ini hukum sholat berjamaah pada sholat 5 waktu. Kata beliau rahimahullah, wa tajibu sholatul jama'ati 'alal kifayah fi kulli mahallin. Nah ini di setiap kampung-kampung. Setiap kampung-kampung, tidak boleh ada satu kampung yang kosong dari sholat jamaah, berdosa semua yang satu kampung. Ya. Kata Nabi SAW, ma min salasatin wala uqima fihimul jamaah. Ya, atau wala yuqimu fihim al jamaah illa istahwada alaihim syaitan. Kata Nabi SAW, tidak ada 3 orang dalam satu tempat kemudian tidak ditegakkan sholat jamaah di tengah-tengah mereka kecuali mereka dikuasai oleh syaitan. Ya. Pendalilan para ulama Syafi'i, ya, dalam hadis dikatakan ma min salasatin wala yaqumu fihim al jamaah, dan mereka tidak menegakkan jamaah di tengah-tengah mereka. Kalimat fihim, di tengah-tengah mereka, ya, di tengah-tengah mereka ada jamaah di antara mereka, yakni walaupun 2 orang, maka mereka sudah tidak dikuasai oleh syaitan. Ya, Nabi SAW tidak menggunakan lafaz begini, ma min salasatin wala yuqimuna al jamaah. Tidak ada 3 orang, tidak ada 3 orang lantas mereka tidak mendirikan jamaah. Jadi bedakan kalimat wala yuqimu
wala yuqimuna al-jamaah dengan wala yuqimu apa walam yuqimu fihi al-jamaah, ada fihi-nya. Ini di tengah-tengah mereka. Jadi harus ada salat jamaah di antara tiga orang ini. Ya, dan salat jamaah minimal terbentuk dari dua orang. Sampai sini ini istidlalnya para fuqaha Syafi'iyah, ya, di mana Nabi SAW menyebutkan tiga orang dan mencukupkan jamaah, yang penting sudah ada jamaah di antara mereka. Ya, yakni mereka mau tiga orang atau dua orang pun sudah tercover jamaahnya. Karena itulah mereka mengatakan bahwa fardunya fardu kifayah. Karena Nabi tidak mengatakan tidak ada tiga orang kecuali lantas mereka semua tidak jamaah, enggak dikatakan begitu. Tapi dikatakan ada tiga orang kemudian tidak ditegakkan jamaah fihim di antara mereka. Dan sampai sini, ya. Jadi kalau mereka bertiga jamaah tidak akan dikuasai oleh syaitan. Kalau mereka berdua jamaah juga sama, karena sudah ada jamaah di tengah-tengah mereka. Ada kata fihim, zorfiyah, di tengah-tengah mereka. Jelas sampai sini? Nah, kemudian sebagian menambahkan bahwa kayak misalnya orang boleh tidak hadir jamaah kalau membuang air, ya, terlambat. Tidak hadir sholat jamaah kalau mau lapar sekali mau makan, gitu ya. Kemudian tidak hadir jamaah kalau masalan udzur-udzur, masalah hujan-hujan yang ya membasahi bagian tubuh atas, walaupun bawah tidak basah, tapi bagian atas basah. Apalagi sampai mereka sebutkan pengantin baru, termasuk uzur, tidak ada sholat berjamaah. Nah, yang seperti ini kan tidak mungkin fardu ain. Ini pengecualian yang gara-gara cuma nahan kentut sedikit atau lapar sedikit. Kalau dia fardu ain tidak akan digugurkan dengan hal-hal semacam itu. Jelas sampai sini? Tidak akan digugurkan. Kemudian kalau dikumandangkan azan dan kamu sedang makan, dahulukan mana? Ya makan. Kan tidak mungkin fardu ain seperti itu, didahulukan makan daripada sholat jamaah. Maksudnya sampai sini? Ya, ini sebagian menambahkan istidlal seperti itu. Dari semua dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa itu bukan fardu ain. Tapi ingat, tetap wajib. Kapan tidak tercover jumlah yang cukup, maka mereka semua berdosa. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala. 6. Sekarang batasan minimal seorang dikatakan mendapatkan sholat jamaah kapan? Kan pahala sholat jamaah kan jelas ya, 27 derajat paling sedikit. Dalam riwayat lain 25, 27. Kapan seorang didapatkan sholat berjamaah? Kata para ulama, seorang dikatakan masih mendapatkan pahala jamaah selama dia masih mendapati salam yang pertama bersama imam. Misalnya nih, saya tinggal sendiri. Ya, orang sudah rakaat tahiyat keempat, saya habis wudu, saya datang. Ya, pas saya begini Allahu Akbar, dia Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya masih didapatkan berjamaah, walaupun saya tidak ikut duduk. Jelas? Tidak sempat duduk. Saya Allahu Akbar, dia sudah apa? Salam. Maka ini saya masih dikatakan mendapatkan pahala berjamaah. Jelas sampai sini? Masih mendapatkan pahala berjamaah. Yang penting belum salam imamnya. Ingat salam pertama ya. Salam kedua kan sudah keluar sholatnya. Salam pertama penentunya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Jumlah jamaah paling sedikit adalah satu imam, satu makmum. Jumlah jamaah paling sedikit 2 orang, satu imam, satu makmum. Ya. Taib. Asalnya sholat jamaah yang jamaahnya paling banyak itu lebih afdal dibandingkan yang jamaahnya lebih sedikit. Itu asal. Kecuali pada beberapa keadaan. Seperti misalnya ada masjid dekat rumahnya. Ya. Di sana ramai. Jelas sampai sini? Nah, kalau dia ke sana dan masjid di sini terbengkalai, maka lebih afdal yang di sini, lebih besar pahalanya di sini. Supaya tidak menelantarkan masjid. Jelas sampai sini? Jadi kalau semua berpikiran kayak gitu, masjid dekat rumahnya kosong. Ya, jelas sampai sini? Dan itu bukan fikih dalam memahami fadilah yang benar. Jelas sampai sini? Jadi memang asalnya misalnya ini 2 masjid berdekatan.
Satunya jamaahnya banyak, satunya jamaahnya sedikit. Ini kalau semua berpikir ke sana karena lebih besar pahalanya, lantas ini kurang sedikit, jelas sampai sini, maka lebih afdal mengisi di sini. Yani dalam sholat jamaah, istilahnya menghidupkan masjid dengan syiar-syiar sholat jamaah seperti ini lebih afdal. Jelas? Yani banyak kantong-kantongnya, kantong-kantong sholat jamaah, sholat jamaah. Taib. Atau misalnya di masjid yang besar bacaan imamnya kurang bagus, atau dia menganut suatu pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam imamnya, maka lebih afdal dia di masjid yang sedikit, asalkan bacaannya lebih bagus atau akidahnya imamnya lebih bagus. Ya, ini juga termasuk pengecualian dari kasus ini. Jadi asalnya lebih yang jamaahnya lebih banyak lebih afdal dibandingkan yang lebih sedikit, kecuali pada beberapa keadaan. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah menyebutkan syarat syahnya atau beberapa bentuk hukum-hukum yang berkenaan dengan sholat al-jamaah. Baik, kata beliau rahimahullah, lakin la yaqtadi bimra'atin wala man ya'rifu al-fatihata biman yughayyiru harfan minha. Baik. Sekarang beliau menyebutkan masalah imam dari sudut pandang jenis kelamin. Dari sudut pandang jenis kelamin. Dalam Islam atau dalam pembahasan fikih, jenis kelamin manusia itu atau manusia dibagi menjadi 3. Ada laki-laki, ada perempuan, dan yang ketiga ada namanya khunsa. Khunsa itu di tubuhnya ada 2 alat kelamin. Ada orang seperti jarang terjadi, tapi ada. Yang lahir dalam kalian punya 2 alat kelamin, laki-laki perempuan. Jelas? Tapi kita tidak bahas itu, kita mau bahas laki-laki perempuan saja. Laki-laki dengan perempuan. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ini saya kira jelas ya. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki hukumnya apa? Syah tidak syah? Syah. Perempuan kepada laki-laki? Syah. Laki-laki ke perempuan? Tidak syah. Perempuan ke perempuan? Syah. Jelas? Kata beliau, laki layak tadi bimra'ah. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Yani ini nih. Ini tidak syah ini. Ini tidak syah. Yang lainnya syah. Laki-laki kepada laki-laki, kemudian perempuan kepada laki-laki atau perempuan kepada perempuan. Itu yang syah. Laki-laki kepada perempuan tidak syah. Kemudian tidak syah orang yang paham Al-Fatihah, orang yang tahu cara membaca Al-Fatihah, tidak syah bermakmum di belakang orang yang merubah huruf Al-Fatihah. Taib. Orang yang bisa membaca Al-Fatihah itu namanya qari. Qari. Orang yang tidak tahu baca Al-Fatihah namanya ummi. Iya. Artinya bacaan Al-Fatihah salah-salah, merubah arti. Kita sudah sebutkan ya bahwa orang kalau Al-Fatihahnya tidak bagus, dia wajib fardu ain belajar Al-Fatihah. Berdosa kalau tidak tahu Al-Fatihah. Kalau tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Yani kalau sampai merubah arti. Kalau sampai merubah arti, itu membatalkan sholatnya. Jelas? Adapun yang masih dalam taraf masyarakat umum yang ya kita katakan wajib bagi kamu untuk belajar, sementara itu sholatmu dihukumi syah daruratan, mimba bidarurah. Tidak mungkin juga dikatakan, "Oi, jangan sholat dulu, belajar Al-Fatihah dulu." Nggak mungkin dikatakan seperti itu. Ya, tetap sholat walaupun Al-Fatihahnya berantakan, dihukumi sholatnya syah secara darurat. Ya, jelas sampai sini. Tapi dia wajib untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Nah, sekarang kata beliau rahimahullah, tidak boleh orang yang bagus Al-Fatihahnya, yakni qari, bermakmum kepada orang yang
merubah artinya merubah huruf-hurufnya Al-Fatihah. Yani yang bisa apa? Ya, merubah Al-Fatihah. Ya. Orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya namanya qari. Jadi yang penting itu Al-Fatihah dalam salat. Yani kalau ada orang bagus Al-Fatihahnya, biar yang lain tidak bagus, surah-surah yang lain tidak bagus, tapi kalau Al-Fatihahnya bagus, itu namanya qari. Dalam pembahasan ini. Sementara ummi adalah orang yang rusak bacaan Al-Fatihahnya, walaupun 113 surah yang lain bagus sekali bacaannya, tapi Al-Fatihahnya rusak, namanya ummi. Ummi itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis asalnya. Ya. Ummi adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Nah, qari bermakmum kepada qari. Apa hukumnya? Syah tidak syah? Syah. Orang yang bagus Al-Fatihahnya bermakmum kepada yang bagus Al-Fatihahnya. Qari bermakmum kepada ummi. Ini yang tidak syah disebutkan di sini. Orang yang bagus Al-Fatihahnya tidak syah bermakmum kepada orang yang jelek Al-Fatihahnya. Ummi bermakmum kepada qari. Syah. Ummi kepada ummi. Ini nanti akan ada rincian secara umum syah. Mimbab darurat. Ya. Ada rincian sebenarnya tapi nanti kita bahas. Baik. Jadi yang tidak syah adalah ini nih. Jelas? Misalnya ihdinas siratal mustaqim, pakai nun terakhir mustaqim. Nah, ini tidak boleh bermakmum belakang orang salat seperti ini. Bacaan Al-Fatihah. Atau ihdinas siratal muttaqin. Muttaqin malah disebut ya muttaqin. Ini tidak boleh, tidak syah. Ya. Jelas? Atau seperti kemarin menghilangkan tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tidak syah. Mas, harus tasdid iyyaka, kanan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas? Baik. Jadi kata beliau tidak boleh laki-laki bermakmum kepada perempuan, dan tidak boleh di sini maksudnya tidak syah. Tidak syah orang yang tahu baca Al-Fatihah bermakmum kepada orang yang merubah huruf Al-Fatihah. Merubah hurufnya. An'amta berubah jadi an'amtu alaihim misalnya. Tidak boleh. Atau dibaca am'amtu, dua-duanya mim. Am'amta alaihim. Ini tidak boleh, tidak syah. Jelas? Karena itulah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling qari terhadap kitab Allah, yang bagus dulu bacaan Al-Fatihahnya. Jadi begini, kalau ada orang, gini, dua orang. Orang yang pertama Al-Fatihahnya bagus, surah yang lainnya berantakan. Orang yang kedua Al-Fatihahnya berantakan, surah yang lain bagus, maka lebih utama yang bagus Al-Fatihahnya jadi imam. Jelas? Dan tidak mesti yang paling banyak hafalannya, enggak, bukan itu patokannya. Tapi yang aqra, yang paling bagus bacaannya. Ya. Biar satunya 10 juz, yang satunya cuma 1 juz, tapi ini lebih bagus bacaan Al-Fatihahnya, maka dia lebih layak menjadi imam. Jelas? Nah, kalau sama-sama hafalannya, yakni bukan hafalannya, sama-sama cara bacanya, kalau sama-sama bagus cara bacanya, maka yang paling utama adalah yang paham fikih salat. Yang paling paham fikih salat. Yani afqahuhum, yang paling faqih tentang salat. Kalau sama-sama bagus bacaannya, maka yang paling afdal adalah yang paling faqih. Baik. Kemudian sudah ya. Berikutnya, siapa lagi yang tidak syah jadi imam? Wala tasihul qudwatu biman talzamuhu i'adatus salati kamutayammimin 'asin bisafarih. Tidak syah bermakmum kepada orang yang dia wajib mengulangi salatnya. Yang wajib mengulangi salatnya. Seperti orang yang bertayamum ketika safar, namun safarnya safar maksiat. Safarnya safar maksiat. Perhatikan. Jadi ada orang-orang tertentu dia wajib sholat dalam waktu untuk menghormati apa? Waktu. Tapi dia wajib apa? Mengulangi sholatnya di luar waktu. Kita sampai sini. Contoh. Contoh
Contoh misalnya salat apa? Salat wajib, ya, salat wajib di atas kendaraan. Anggaplah busnya besar. Sampai ini. Orang yang paling depan jadi imam, tapi semua duduk di kursinya masing-masing. Jelas? Ya. Dengar Allahu Akbar sampai ke belakang, Allahu Akbar, ruku, ya, tundukkan badan sedikit. Nggak mungkin dia berdiri ruku dan sujud karena di kursi masing-masing. Kita katakan ini salat berjamaahnya tidak syah. Tidak boleh berjamaah kepada imam yang dia wajib mengulangi salatnya nanti ketika turun. Jelas? Salat wajib tidak boleh di dalam kendaraan, tidak syah. Cuman karena apa yang saya lakukan? Kalau saya salat wajib turun sudah habis waktunya. Kalau tunggu turun mobil baru sudah habis waktunya. Kita katakan kamu salat sekarang untuk menghormati waktu, jangan sampai waktu keluar kamu tidak salat. Kamu akan dihukumi meninggalkan salat. Maka kamu salat saja untuk menggugurkan dosa supaya kamu tidak dianggap meninggalkan salat, tapi nanti apa? Setelah turun wajib untuk mengganti. Nah, orang-orang seperti ini yang dia salat tapi dia nanti wajib mengganti salatnya, tidak boleh menjadikan dia sebagai makmum. Afwan, menjadi apa? Imam. Kenapa? Dia akan mengulangi salatnya. Kenapa dijadikan dia sebagai imam? Paham sampai sini? Contoh lain di sini disebutkan orang yang bertayamum. Taib. Bertayamum itu rukhsah atau bukan? Rukhsah. Bagi siapa? Di antaranya bagi musafir. Tapi ingat, yang namanya musafir nanti boleh bertayamum kalau tayamumnya bukan maksiat. Afwan, kalau safarnya bukan maksiat. Kalau ada orang safarnya tujuannya menuntut ilmu, untuk silaturahmi, di tengah jalan tidak dapat air, ya oke, tayamum, sholatnya syah. Tapi misalnya dia safar untuk main judi, dia safar untuk melakukan dosa di sana. Tujuan dia safar memang mau melakukan dosa di sana. Jelas? Di tengah jalan tidak ada, mau sholat tidak ada air. Dia apa? Tayamum. Nah, di sini silakan dia sholat dengan tayamum, tapi wajib dia ulang sholatnya nanti kalau dapat air. Kalau sudah sampai, dia wajib mengulangi apa? Sholatnya. Kenapa? Karena tayamum adalah rukhsah, keringanan, dan keringanan dalam Islam hanya berlaku bagi bukan pelaku maksiat. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Yang namanya keringanan tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Dia safarnya untuk maksiat, tidak ada air, dia tayamum. Taib, silakan kamu sholat dengan tayamum itu, tapi kamu wajib mengulangi sholatmu. Kenapa? Karena kamu sholat tadi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Bukan menggugurkan kewajiban, afwan, menggugurkan dosa. Hanya untuk menggugurkan dosa, menghindarkan kamu dari dosa maksudnya. Tapi rukhsah itu tidak berlaku bagi kamu karena ketujuan kamu untuk maksiat. Jelas sampai sini? Ya. Nah, imam-imam seperti ini tidak boleh, orang-orang seperti ini tidak boleh dijadikan imam, tidak syah kalau dia bermakmum kepadanya. Ini kan jarang terjadi ya, tapi ya dibahas. Selanjutnya, kata beliau rahimahullah, wala tasihhu qudwatuhu biman alima butlana salatihi binahwi hadatsin au ikhtilafin fil qiblah. Nah, ini penting. Tidak syah bermakmum kepada orang yang si makmum yakin ini imam batal salatnya. Seperti kentut dia, hadas. Ya, saya di belakangnya imam. Jelas? Saya di belakangnya imam. Tiba-tiba saya dengar dia kentut, cuma tidak mau tinggalkan posisinya, tetap dia lanjut sholat. Nah, bagi saya yang tahu dia kentut, tidak boleh lagi bermakmum sama dia. Kapan saya tetap bermakmum kepadanya, maka sholat saya ikut batal. Jelas? Adapun yang lain-lain yang tidak tahu permasalahan karena jauh-jauh dia tidak dengar, ya dia masih mengikuti imamnya, tidak ada masalah. Tapi saya yang tahu tidak boleh lagi bermakmum kepada imam itu. Kapan saya tetap bermakmum kepadanya, batal sholatnya. Batal sholatnya makmum. Jadi tidak syah bermakmum kepada orang yang kita tahu sholat dia batal. Misalnya karena dia berhadas atau karena berbeda kiblat. Nah, ini sering terjadi nih. Tidak boleh. Kita sudah sebutkan kemarin di pembahasan kiblat. Ya, beruduk, ngantuk. Terusnya. Kiblat kemarin
Kita katakan harus apa? Harus pas ke Ka'bah. Kalau dia dekat dengan Ka'bah harus yakin menghadap bangunan Ka'bah. Kalau jauh dari Ka'bah, dugaan besar. Yang penting sudah dugaan besar menghadap kiblat. Menghadap Ka'bah. Tidak boleh melenceng. Jadi kalau misalnya saya menghadap kiblat ini, iya, ini kan Ka'bah di barat, berarti saya menghadap ke barat misalnya. Datang orang ke barat, enggak, salah. Geser sedikit. Oke, saya miring kanan sedikit. Jelas? Nah, ketika saya yakin, oh di sini kiblat itu begini, misalnya, agak miring sedikit. Imam saya lurus begini, saya tidak boleh bermakmum kepada imam seperti itu. Kenapa? Karena saya yakin kiblat dia salah. Karena di masjid seperti itu. Ya. Jelas sampai sini? Imamnya beda kiblatnya dengan makmumnya. Maka seperti ini tentunya bukan solusinya bukan dengan bangun masjid sendiri, ya, bukan malah ribut tidak sholat di ini, tapi hendaknya dibicarakan lah. Ya. Maksud saya dalam mazhab Syafi'iyah itu harus tepat ke Ka'bah. Mungkin imamnya mengatakan enggak, yang penting ke barat sudah selesai. Yang penting mana? Yang penting ke barat sudah kiblat, enggak mesti pas-pas juga. Tapi sekarang yang mana yang harus mengalah? Yang mana yang harus mengalah? Untuk persatuan. Yang mana yang harus mengalah? Imam atau makmum? Yang mengatakan harus tepat ke Ka'bah atau yang mengatakan yang penting ke barat sudah syah? Yang mana yang mengalah? Yang mana yang lebih longgar pendapatnya? Imam atau makmum? Imam. Artinya begini, kita bilang saya imam ya, taib, kamu kan pendapatmu yang penting ke barat. Taib, apa susahnya bergeser sedikit? Kan tetap ke barat juga. Langsung sampai sini. Sementara si makmum mengatakan kapan bergeser sedikit batal, enggak syah. Ini di sini dibutuhkan toleransi. Kalau kamu mengatakan yang penting ke barat, apa susahnya bergeser sedikit ikuti makmum, kan tetap ke barat juga, kan gitu mau saya. Paham sampai sini? Jadi pendapat dia lebih longgar, lebih fleksibel. Beda kalau imam yang diikuti. Kalau imam diikuti, si makmum batal, imam syah. Tapi kalau dia ikuti makmum, maka dua-duanya apa? Syah salatnya. Paham sampai sini? Ya, cari titik temu mau saya. Ya, cari titik temu. Kalau misalnya imamnya mengatakan, oh enggak mesti tepat ke kiblat, ke Ka'bah, yang penting mengarah ke sana, yakni arah barat. Makmumnya mengatakan enggak, harus pas ke Ka'bah. Kita katakan kalau imam yang mau diikuti maunya, maka sholatnya imam tok yang syah, makmum tidak syah. Tapi kalau maunya makmum yang diikuti, yakni pendapat yang lebih ketat yang diikuti, maka sholatnya apa? Dua-duanya syah. Karena si imam yang mengatakan yang penting ke barat juga syah sholatnya kalau geser-geser sedikit tok, yang penting masih ke barat. Paham sampai sini? Iya. Dan tidak diragukan kalau kita berbicara aulawiyah, ya, yang paling afdol dari dua pendapat ini, yang mana yang paling afdol? Tentunya yang paling afdol adalah tepat. Jelas sampai sini? Tepat, itu yang paling afdol. Jadi semua sepakatlah, hatta ulama yang mengatakan yang penting ke barat, kalau ditanyakan lebih afdol mana, kalau saya tahu arah Ka'bah tepat, tentunya dia akan berpendapat apa? Ya sudah, lebih afdol itu. Paham sampai sini? Iya. Maka ketika ada perbedaan antara imam dengan makmum, ini harus diperhatikan. Bukan ribut, bukan bikin masjid sendiri atau yang semacamnya, tapi dicari apa istilahnya dalam fikih, al-khuruju minal khilaf mustahab. Nah, keluar dari khilaf itu apa? Hal yang dianjurkan, walaupun hanya dari sisi apa? Dari ranah amalan saja. Walaupun dalam aplikasi saja sama, walaupun keyakinannya berbeda, tidak ada masalah. Yang penting amalannya sama. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya dia meyakini ini imam sholatnya tidak pas menghadap ke Ka'bah, maka si makmum ya tidak boleh bermakmum kepada imam yang dia yakin sholatnya ini tidak menghadap Ka'bah. Ya, saya imam, saya makmum, saya yakinnya Ka'bah miring sedikit begini. Jelas? Si imam Ka'bahnya dia lurus, maka seperti ini saya tidak syah bermakmum kepadanya. Kalau saya yakin kiblat dia salah. Jelas? Kalau saya yakin kiblat dia salah. Karena itulah perhatikan, kata para ulama begini, kalau ada 4 orang di tengah hutan misalnya, itu di padang pasir, ketika mereka mau sholat jamaah 4 orang ini, mereka berbeda pendapat tentang kiblat. Satunya mengatakan sana, satunya mengatakan sana, satunya mengatakan sana. Maka apa? Mereka wajib sholat sendiri, nggak boleh sholat jamaah. Kenapa? Karena masing-masing meyakini kiblat kawannya itu apa? Salah. Nggak boleh seorang bermakmum kepada orang yang diyakini ini imam tidak menghadap kiblat. Jelas sampai sini? Iya. Wallahu a'lam bishawab.
misalnya itu orang kemudian lihat imamnya salah kiblatnya, dia harus bikin jamak sendiri. Nggak mesti. Nggak mesti. Makanya tadi dicari solusinya. Kalau misalnya kami barusan datang kemudian kita tahu bahwa lagi berlangsung sholat jamaah, kita tahu bahwasannya ini kiblatnya salah. Kemudian saya sama temanku bikin. Enggak, jangan berjamaah di waktu yang sama. Setidaknya tunggu selesai jamaah yang itu, baru dia jamaah lagi. Ya. Kalau orang yang bermakmum pada Ya? yang imamnya boleh dulu, Imamnya kenapa? makmumnya mengaitkan bahwa tidak boleh pun subuh. Imamnya boleh dulu. Ya dia kunut juga karena ikut imam. Dia mengangkat tangannya mengaminkan. Selesai. Kalau misalnya dia berlainan Ustaz, berarti bagaimana dihukumi sholat itu? Apa itu? Kalau misalnya dia tidak mengikuti imam, misalnya dalam perkara itu dan dia tidak kunut misalnya, tapi Terus dia ngapain? dia begini pada saat imamnya baca kunut. Maksudnya bagaimana dihukumi sholatnya untuk si makmumnya yang tidak? Ya sah sih, kalau dibilang sah, nggak masalah. Kan tidak ini. Kecuali dia ruku dulu, sujud duluan. Tapi Jelas. kalau memang bisa dikatakan makmum, Ustaz. Ya pada dasarnya tidak ada diam dalam sholat. Ngapain dia diam situ? Ya? Kecuali kalau dia baca misalnya Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd panjang begitu semua dibaca, nggak masalah. Boleh dibacakan. Boleh dibaca seperti itu. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yushtaratu an yanwi al-iqtida'a bil imam. Ini berikutnya. Bagi makmum dipersyaratkan berniat sebagai makmum kepada imam. Ini dia wajib meniatkan sebagai makmuman. Sebagai apa, Mak? Makmuman. Jelas ya? Kalau si makmum tidak meniatkan sebagai makmum, maka tidak syah sholatnya. Jadi dia tidak meniatkan makmum, terus ngikutin imam di depannya. Maksudnya asal sholat itu kan sendiri-sendiri. Kenapa kamu sholat di belakangnya orang, terus kamu kaitkan sholatmu dengan sholatnya dia tanpa kamu niatkan? Tidak boleh. Kamu harus meniatkan untuk mengaitkan sholatmu dengan sholatnya imammu, dengan mengatakan misalnya makmuman atau jamaatan atau yang semacamnya. Jelas? Ini syarat syahnya. Makanya kata beliau yushtarat, dipersyaratkan. Yani tidak syah sholatnya makmum kalau dia tidak meniatkan sebagai makmuman. Jadi kalau di saat sholat isya, sholat maghrib, ya usolli fardha al-maghribi makmuman. Jelas? Ya, dia bantu mulutnya, atau kalau dia tidak ucapkan cukup dengan hatinya, dalam hatinya ketika takbir Allahu Akbar, dalam hatinya saya sholat maghrib sebagai makmum. Saya sholat wajib maghrib sebagai makmum. Harus diniatkan makmum. Kalau tidak, maka tidak syah sholatnya. Harus diniatkan sebagai makmum. Makanya perhatikan, ketika imam takbir jangan kemana-mana pikirannya, fokus dulu takbir, fokus dulu niat. Nah, sampai sini, perhatikan. Datang sholat, imam Allahu Akbar, jangan pikirannya udah jelas. Harus fokuskan pikiran Allahu Akbar. Ini sebentar saya mau kerjakan ini saya mau kerjakan sholat wajib maghrib dan saya sebagai makmum. Itu harus dihadirkan ketika apa? Takbir. Ya, sampai sini ini bukan perkara yang sepele ya. Banyak kaum muslimin yang apa namanya melalaikan hal ini. Yang melalaikan hal ini. Niat itu perkara terpenting dalam sholat. Tidak ada niat tidak syah sholat dari awal. Tidak benar niat dari awal, tidak syah sholat dari awal. Jelas? Maka harus diperhatikan ya. Ketika sholat, ketika imam takbir, fokus, jangan kemana-mana pikirannya, fokus sholat. Saya sholat maghrib isya sebagai makmum. Sebagai apa? Makmum. Kita sampai sini. Kemudian apa? Dia memunculkan itu ketika takbiratul ihram. Nah, summa qala rahimahullahu taala, wa alla yataqaddama 'ala al-imami bi ruknaini fi'liyain wa la yatakhallafu bihima. Nah, ini penting. Jangan dia terlambat
dari imamnya terlambat 2 rukun fi'li. Ya. Ya taqaddam, dia mendahului afwan. Dia mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, atau dia terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li. Ya. Contohnya misalnya imamnya masih berdiri, si makmum sudah sujud. Berdiri. Baik, perhatikan, imamnya berdiri. Si makmum berapa? Sudah sujud. Berarti berapa rukun fi'li yang dia dahului imamnya? Ruku sama apa? I'tidal. Ruku dengan apa? I'tidal. Dia sengaja melakukan itu tanpa uzur, maka apa? Batal salatnya. Kalau dia mendahului imam dengan 1 rukun fi'li, misalnya imamnya ruku, imamnya berdiri, dia i'tidal, atau dia ruku, dia mendahului imam, maka dia apa? Salatnya sah tapi dia berdosa. Kalau dia mendahului imam. 1 dengan 1 apa? 1 rukun fi'li. Nah, kalau dia mendahului dengan 2 rukun fi'li, imam masih berdiri, dia sujud, sengaja dilakukan itu, batal salatnya. Tapi kalau tidak sengaja, tidak batal. Misalnya ada 2 masjid dekat-dekatan gitu ya, speakernya ke sana kemari gitu, tabrak-tabrakan. Perempuan ini biasanya pakai hijab, ya, dia tidak lihat imamnya gerakan di depan gimana. Ya sampai sini, Allahu Akbar. Imamnya masih berdiri, dia sudah ruku, padahal ini didengar dari mikrofon masjid sebelah misalnya kan. Sami'allahu liman hamdah, dia sami'allahu liman hamdah. Allahu Akbar, sujud, padahal imamnya masih berdiri, imamnya dia misalnya. Yang seperti ini tidak batal karena dia mendahului imam tidak sengaja. Jadi membatalkan sholat kalau dia mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, yakni imamnya berdiri, dia apa? Sudah sujud. Demikian pula sebaliknya, terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li. Misalnya apa? Imam sudah selesai i'tidal, sudah beranjak mau sujud, dia masih berdiri. Sudah menuju sujud, dia sudah apa? Si makmum masih berdiri. Kan berdiri. Ruku. I'tidal. Nah, ketika sudah tinggalkan i'tidal, sudah menuju ke sujud, berapa sudah tertinggal? 2. Sudah sampai sini? Jadi kalau misalnya imamnya masih berdiri, imamnya sudah sujud dan dia masih berdiri, dia terlambat, batal salatnya. Tanpa uzur. Sudah sampai sini? Kalau ada uzur, boleh terlambat dari imam walaupun dengan 3 rukun fi'li. Sebagian memberikan 3 rukun fi'li. Hatta walaupun 3 rukun fi'li diberikan uzur kalau dia tertinggal. Bagaimana bentuknya tertinggal? Misalnya dia baru belajar Al-Fatihah, tapi masih pelan-pelan bacanya, baru bisa benar. Kalau lancar pasti rusak Al-Fatihahnya. Ada yang pelan-pelan di belakang imam. Imamnya ruku, dia masih pelan-pelan baca Al-Fatihah. Imamnya i'tidal, dia masih apa? Baca Al-Fatihah. Pas imamnya sujud, dia baru ruku, baru selesai. Maka ini tidak ada masalah, boleh. Jelas? Ingat, makmum tidak diizinkan meninggalkan Al-Fatihah dengan alasan apapun. Makmum yang boleh tidak baca Al-Fatihah cuma 1, masbuk, itu saja. Jelas? Jadi biar dia terlambat, imamnya sudah ruku, imamnya sudah i'tidal, dan dia belum selesai Al-Fatihah, dia wajib selesaikan Al-Fatihahnya. Itu uzur. Jelas? Uzur yang membolehkan dia untuk terlambat. Maka termasuk kesalahan misalnya dari awal ikut, dia belum selesai baca Al-Fatihah dengan benar, ya, imamnya suruh ruku, dia tinggalkan, dia ikut ruku. Ini kesalahan. Tidak sah salat rakaat tersebut. Jelas? Tetap dia harus selesaikan Al-Fatihahnya walaupun konsekuensinya dia terlambat. Hatta walaupun imamnya sujud. Jelas? Ya. Dia selesaikan Al-Fatihah kemudian kejar turun sujud. Enggak ada masalah. Ini uzur. Jelas? Tapi kalau dia sengaja terlambat dengan 2 rukun fi'li, maka dia batal salatnya. Kalau terlambat 1 rukun fi'li, maka apa? Salatnya syah tapi dia berdosa. Kalau dia terlambat dengan 1 rukun fi'li. Taib. Makanya kata beliau, berikutnya wa alla yataqaddama 'alal imami bi ruknaini fi'liyaini wa la yakhtalifu bihima. Tidak boleh makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li
dan tidak boleh juga terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li, ya, illa li udhr, kecuali apa? Ada udzur. Contoh, kaman nasiyal fatihata au syakka fiha ba'da ruku'i imami. Seperti misalnya orang yang lupa baca Al-Fatihah, atau dia lupa sudah baca Al-Fatihah atau belum setelah imamnya ruku. Nah, gini. Setelah imam baca Al-Fatihah, dia menyimak bacaan imam karena bagus suaranya atau bagus bacaannya, lagi suara-suara yang dia pahami artinya, dia nyimak. Pas imam ruku, wah, saya belum baca Al-Fatihah. Sudah, wajib baca Al-Fatihah. Tidak boleh ruku walaupun terlambat. Jelas, itu ada uzur. Ya, jadi kalau imam ruku dan dia belum baca Al-Fatihah, dia wajib baca Al-Fatihah. Atau imam sudah ruku, tiba-tiba dia ragu-ragu, saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum? Maka asalnya apa? Belum baca. Itu hukum asal. Sudah atau belum? Maka hukum asalnya apa? Belum. Saya tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum? Kita bilang asalnya belum, sampai kamu yakin sudah. Maka walaupun imam ruku, kemudian tiba-tiba ragu-ragu sudah baca Al-Fatihah atau belum, wajib ulangi Al-Fatihah. Ulangi, tidak ada masalah. Itu uzur. Jelas? Sudah ya? Berikutnya, kata beliau rahimahullah, uzur yang lain, au kana bati al-qiraati. Atau dia bacaan Al-Fatihah terlambat karena baru belajar tajwid, masih pelan-pelan, ya, kasih pas makhrajnya, ya, sehingga bacaannya bati, lambat. Gara-gara lambat selesai Al-Fatihah, terlambat dia. Imamnya sudah ruku, sudah i'tidal, bahkan mungkin sudah sujud. Maka di sini tetap dia selesaikan, fayutimmuha wa yu'dzaru ila tamami rak'ah. Maka dia apa? Sempurnakan Al-Fatihahnya dan diberikan uzur sampai kapan? Sampai imam menyelesaikan rakaat itu. Taib, 1 rakaat selesai, apa penandanya? Apa gerakan terakhir di 1 rakaat? Sujud yang kedua. Jadi dia diberikan uzur sampai imamnya sujud kedua, sebelum imamnya bangkit ke rakaat kedua, ke rakaat berikutnya maksudnya, dikasih uzur. Jelas? Oh, saya baca pelannya, bacaannya pelan. Imamnya ruku, oke, selesaikan Al-Fatihah. Imamnya i'tidal, dia masih baca Al-Fatihah. Imamnya ruku, dia masih baca Al-Fatihah, lanjut terus. Imamnya duduk di antara sujud, masih baca Al-Fatihah. Imamnya sujud, masih baca Al-Fatihah. Ketika bangkit dia masih Al-Fatihah. Nah, ini solusinya. Kata beliau, wa in atammal imam raka'ah, kalau imam sudah menyelesaikan rakaat itu, yakni sudah bangkit ke rakaat berikutnya, wa huwa fiha, ya, sementara dia masih berdiri. Perhatikan, dia masih berdiri. Wafaqahu, maka dia apa? Mengikuti imam. Maksudnya apa? Berarti dia apa? Terlambat 1 rakaat, dia kehilangan 1 rakaat yang tadi. Wa ata bi raka'atin ba'da salamil imam, dan dia harus menambahkan 1 rakaat setelah imam salam. Jelas? Paham surahnya? Jadi selama imamnya belum naik ke rakaat berikutnya, dia masih sujud di sini. Paling lambat itu sujud kedua, paling lambat. Kalau dia selesai Al-Fatihah dan imam masih sujud kedua, dia kejar turun. Tapi kalau sujud kedua dia masih belum selesai Al-Fatihah, imamnya bangkit, maka apa? Apa yang dilakukan? Baca Al-Fatihah lagi dari awal? Atau cukup dengan Al-Fatihah yang sekarang? Kalau dari awal terlambat lagi dong. Gimana caranya? Paham sampai sini? Cukup dengan Al-Fatihah tersebut. Kalau diulang lagi dari awal, ketinggalan lagi jadinya. Udah sholat jadinya. Paham sampai sini? Karena itu kita pernah katakan, tidak ada kewajiban imam itu Al-Fatihahnya harus terlambat dari tidak ada kewajiban makmum itu Al-Fatihahnya setelah imam, tidak ada. Makmum boleh baca Al-Fatihah duluan, boleh. Buktinya dalam sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar, pasti nggak Al-Fatihahmu tidak terlambat dari imam. Bisa jadi Al-Fatihah kita lebih cepat selesai dibandingkan apa? Imam, boleh, tidak ada masalah. Paham sampai sini? Jadi kalau dia masih baca Al-Fatihah, imam sudah berdiri ke rakaat yang kedua, selesaikan Al-Fatihahnya. Setelah itu ikuti imam ruku, ikuti. Jelas? Jadi jangan ulang Al-Fatihah, kadang ulang lagi. Selesaikan. Nanti setelah imam salam wajib tambah satu rakaat karena dia kehilangan rakaat yang tadi. Paham? 6.
Kata beliau rahimahullahu taala, wa in atammaha qabla faragil imam min raka'ah, kalau dia menyelesaikan Al-Fatihahnya sebelum imam menyelesaikan satu rakaat, misalnya masih sujud yang kedua tadi, maka rakaah wa wafaqal imam, dia langsung ruku dan mengejar imam. Mengejar apa? Mengejar imam. Jelas sampai sini? Nah, karenanya lah orang-orang yang semacam ini, yang terlambat bacaan Al-Fatihahnya, paham? Yang lambat bacaan Al-Fatihah, kalau dia baca Al-Fatihah dengan baik, terlambat dia. Mesti begitu. Kalau dia baca Al-Fatihah yang benar, pasti terlambat. Maka orang seperti ini tidak disunnahkan baca iftitah, bahkan diwajibkan dia meninggalkan iftitah. Tidak usah baca Al-Fatihah iftitah. Baca iftitah panjang, Al-Fatihah terlambat. Ya ngapain? Kan begitu. Setelah dia takbir langsung baca Al-Fatihah. Enggak ada baca iftitah bagi kamu, karena kamu bacanya terlambat, bacanya lambat. Demikian pula masbuk. Kalau masbuk masuk, imam sudah baca surah pendek, masuk, gak usah baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Jelas? Langsung baca Al-Fatihah, langsung basmalah Al-Fatihah. Jelas? Sudah ya? Ini solusi yang disebutkan bagi orang yang terlambat membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, syarat salat berjamaah berikutnya, wa ay yatawafaqa nazmu salatil imami wal ma'mum. Nazam, apa nazam? Tata cara salatnya, kaifiatnya antara imam dengan makmum harus sama. Yani walaupun beda niatnya, yang penting tata caranya sama. Walaupun beda rakaatnya, yang penting tata caranya sama, maka syah. Jelas? Karena itulah kata beliau, fayasihul fardu khalfan nafal. Boleh makmum salat wajib, si imam salat sunnah, boleh. Misalnya saya masuk masjid terlambat salat jamaah. Saya dapati ada orang salat, saya kira dia juga terlambat salat wajib, ternyata dia salat sunnah ba'diyah. Saya langsung bermakmum sama dia. Saya niatnya salat wajib, si imam saya ternyata ba'diyah. Syah. Kenapa? Karena tata cara sholatnya sama. Ada rukunya, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, sama-sama satu kali ruku, sama-sama dua kali sujud. Itu namanya sama nazam sholatnya. Wa dhuhru qabla al-asar. Makmum niat sholat zuhur, imamnya sholat asar, boleh. Wa aksuha atau sebaliknya, boleh. Jadi tidak mesti imam dan makmum sama niatnya, tidak mesti. Yang penting tata cara sholatnya sama. Karena itulah perhatikan, tidak boleh sholat wajib di belakang orang sholat jenazah, tidak boleh. Kenapa? Karena nazam sholatnya berbeda. Sholat jenazah tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Misalnya, saya datang ke masjid mau sholat zuhur, terlambat, orang sudah selesai sholat zuhur. Tapi setelah sholat zuhur ada orang sholat jenazah, saya ikut ke situ dengan niat sholat zuhur, tidak syah. Kenapa? Jenazah beda nazamnya, tata cara sholatnya dengan apa? Atau saya datang sholat isya ke masjid, terlambat, orang sudah selesai sholat isya, tapi mereka mengerjakan sholat gerhana dengan sholat gerhana yang lengkap tata caranya. Berapa kali ruku kalau gerhana? 2 kali ruku. Maka di sini saya tidak boleh sholat isya di belakang imam yang sholat gerhana. Kenapa? Caranya beda, nazamnya beda. Gerhana itu 2 kali ruku. Jelas? Adapun kalau sholat-sholat yang lain yang normal, yang nazamnya sama, rukunya cuma 1 kali, sujudnya 2 kali, duduk tahiyat, duduk ini sama tata caranya, maka ini boleh. Walaupun beda niatnya, ya, walaupun berbeda niatnya, walaupun berbeda jenis sholatnya, satunya wajib, satunya sunnah. Taib. Udah ya? Nah ini sholat apa namanya? Syarat syah al-jamaah. Kemudian satu hal yang beliau tidak singgung dan ini penting adalah diantara syarat syahnya salat jamaah adalah makmum tidak boleh di depan imam ketika berdiri. Sudah sampai sini? Jadi makmum tidak boleh misalnya di sini imamnya, ini kakinya imam, makmumnya di sini, kakinya lebih di depan, tidak boleh. Kapan makmumnya ini
lebih di depan, maka batal sholatnya. Si makmum batal sholatnya. Jelas? Patokan maju mundurnya sejajarnya adalah tumit. Patokannya tumit. Sampai sini bukan mata kaki. Patokannya adalah tumit. Kalau tumitnya lebih maju daripada tumitnya imam, tumitnya makmum lebih maju daripada tumitnya imam, maka batal sholatnya. Jelas sampai sini? Karena itulah disunnahkan kalau dia berdua, maka makmum disunnahkan mundur sedikit. Disunnahkan apa? Mundur sedikit. Kenapa? Supaya dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk tasyahud, tidak ada kemungkinan tumitnya lebih maju daripada imamnya. Kapan tumitnya imam dengan makmum sejajar, maka sholatnya makruh dan si makmum tidak mendapatkan pahala jamaah. Si makmum tidak mendapatkan pahala jamaah. Sudah sampai sini? Jadi dimakruhkan imam dengan makmum sejajar kalau dia cuma berdua, dimakruhkan. Ya, itu menghilangkan pahala jamaah bagi si makmum. Sunnahnya si makmum mundur sedikit ke belakang. Kenapa? Kalau dia sejajar, oke lah mungkin sejajar pas berdiri. Tapi apa jaminan aman ketika dia sujud atau ketika duduk di antara dua sujud, tumitnya makmum tidak lebih maju dibandingkan imam. Karena kapan tumitnya maju sedikit, batal sholatnya makmum. Mana ada makmum lebih di depan daripada imam? Tidak ada dalam sholat jamaah seperti itu. Sudah sampai sini? Karena itulah syarat syahnya sholat jamaah, makmum tidak boleh posisi berdirinya lebih maju daripada imam, tidak boleh. Dia harus pastikan bahwa posisi dia di belakang imam, dari takbir sampai salam tidak boleh mendahului. Nah kalau dia sejajar, itu rawan mendahului. Sudah sampai sini rawan. Mungkin dia tidak sadar mendahului bukan mendahului, lebih di depan. Karena itu disunnahkan mundur, mungkin sejengkal atau yang semacamnya mundur, di mana dalam kondisi itu aman. Pergerakan apapun tidak akan mungkin tumit saya lebih di depan daripada tumitnya imam. Jelas? Ya, karena itulah dimakruhkan imam dan makmum berdiri sejajar karena menghilangkan, dan itu akan menghilangkan pahala jamaah dari si makmum. Wallahu a'lam bishawab. Dan kapan lebih maju walaupun tidak sengaja, maka batal sholat jamaahnya. Yani batal sholatnya makmum. Wallahu a'lam bishawab. Apa ukurannya dari imam pada saat kita sholat berdua? Apa ukurannya kita tidak mendahului si imam dari kakinya? Tumit. Ya, saya sebut tadi tumit kan? Tumit patokannya. Jadi harus di belakang tumitnya si imam. Tumit kita harus di belakang tumitnya imam. Walaupun sebagian kaki lurus gini, tapi tumit. Maka tadi kalau mau paling aman kan ada space, supaya kadang kalau seperti ini nanti pas saat sujud atau tidak setengah jam maju sudah batal sholatnya. Makanya lebih aman space-nya mungkin sejengkal ke belakang sedikit atau yang semacamnya. Yani seandainya dia berdua begini boleh, ini lebih aman lagi. Cuman kan dalam sunnah Nabi kan dari hadis Ibnu Abbas disuruh apa? Ibnu Abbas digeser kemana? Ke kanan. Ya. Ini seandainya ada dua orang berdiri, dua orang, imamnya di depan, makmumnya di belakang, ini syah, tidak ada masalah. Karena asalnya memang di belakang gitu. Cuman dalam hadis Ibnu Abbas ketika berdua Nabi geser Ibnu Abbas ke kanannya, makanya disunnahkan ke kanan, mundur sedikit supaya tidak sejajar. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan berkenaan dengan sholatul jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya masih agak cepat ya, karena ini masih materi daurah, saya mau selesaikan. Setelahnya baru kita ini membab meroja ya, di kitab-kitab berikutnya kita akan pelan-pelan. Ya. Ini kita mau selesaikan dulu ini sebentar daurah. Abbas. Baik. Summa qala rahimahullahu taala salatul jumu'ah. Huruf mim pada kata Jum'ah bisa dibaca dengan 3 bacaan. Bisa di dhamma, bisa di kasrah, bisa di fathah, bisa di sukun. Dikatakan Jumu'ah, bisa juga dibaca Juma'ah, bisa dibaca Jum'ah, sukun. Jadi dhamma, fathah, sukun. Jumu'ah, Juma'ah sama Jum'ah. Yang mana yang paling fasih? Hah? Yang mana yang paling fasih? Di sukun, di dhamma atau di fathah? Iya, di dhamma. Karena itu yang tersebut dalam Quran.
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, di dhammah. Itu yang paling fasih. Boleh semuanya secara lughah, tapi secara yang afsah adalah di dhammah, jumu'ah. Ya. Taib. Salatul Jumu'ah adalah salat yang dikerjakan ya pada hari Jumat di waktu zuhur. Dia bukan pengganti salat zuhur, enggak, bukan pengganti. Salat zuhur tetap ada bagi perempuan masih, das. Bagi orang yang sakit laki-laki tidak datang, tidak bisa ke masjid salat Jumat, dia salat zuhur. Maka dia bukan pengganti salat zuhur. Salat zuhurnya masih ada. Cuman pada hari Jumat salat zuhur ditiadakan bagi yang memenuhi syarat. Bagi yang memenuhi kewajiban untuk salat Jumat, maka salat zuhur ditiadakan dari dia. Jelas? Yani seandainya salat Jumat itu pengganti zuhur, kalau ada orang tidak bisa hadir Jumat, berarti tidak salat zuhur juga, gitu ya. Karena sudah digantikan ceritanya. Jadi dia salat Jumat ini bukan pengganti dari salat zuhur. Walaupun sebagian ulama mengatakan demikian. Ada yang mengatakan salat Jumat itu pengganti salat zuhur. Nah, ini ada beberapa masalah fikih yang lahir dari masalah ini. Dari asal apakah Jumat itu pengganti zuhur atau tidak. Contoh masalah yang paling sering muncul yang lahir dari khilaf ini adalah apakah boleh menjamak salat Jumat dengan salat asar? Boleh nggak dijamak Jumat dengan asar? Bagi yang mengatakan Jumat bukan pengganti zuhur, maka tidak boleh dijamak karena dia salat sendiri. Jelas bukan salat zuhur dia. Maka tidak boleh menjamak Jumat dengan Jumat dengan asar. Kenapa? Karena Jumat bukan pengganti zuhur. Nah, bagi yang mengatakan Jumat itu pengganti zuhur, berarti dia mengambil hukumnya. Karena dia pengganti, badal mengambil hukum apa? Mubdal minhunya kan, yang digantikan. Ya, maka yang mengatakan Jumat itu pengganti zuhur, mereka mengatakan boleh dijamak. Karena dia mengambil hukumnya salat zuhur. Gitu. Yang benarnya wallahu alam zuhur bukan pengganti, Jumat bukan pengganti bukan pengganti zuhur. Karena itulah pada dasarnya ya seperti yang saya katakan khilaf dalam masalah ini, cuman Jumat nggak bisa dijamak dengan salat asar. Jelas? Jumat nggak bisa dijamak dengan asar karena dia bukan pengganti salat zuhur. Nah. Jadi kalau misalnya kita safar kebetulan hari Jumat, kita dapat di salat Jumat misalnya di perjalanan safar, kemudian kita mau niat jamak antara zuhur dan asar, karena masih mau melanjutkan perjalanan harus 4, maksudnya zuhur lagi kemudian asar. Enggak lah, dia kan salat Jumat, gimana salat zuhur lagi? Tidak perlu, bisa tambah 2 rakaat pasang setelah sholat Jumat misalnya. Maksudnya gimana? Kan sudah Jumatan istilahnya, masih mau melanjutkan safar, kemudian dia niat mau ini menjam sholat asarnya sekalian. Apakah ditambah setelah sholat Jumat 2 rakaat untuk ini? Maksudnya dari awal dia niat sholat zuhur? Ikut Jumat. Terus? Kemudian kan yang biasanya kita ini setelah salam sholat Jumat terus? Bisa tambah 2 rakaat untuk asarnya. Karena pada sholat asar 2 rakaat? Sholatnya memang untuk asarnya Kosor? Ya nggak bisa lah kan, nggak boleh dijamak. Nggak boleh jamak. Berarti bagaimana sholat asarnya 4 rakaat lagi? Sholat di jalan? 4 rakaat. Kosor boleh. Kosor kan boleh. Kita kan bahas jamak. Jangan dicampur adukan. Asar mengkosor 2 rakaat boleh. Yang kita masalahkan boleh nggak menjamak Jumat dengan asar? Jelas? Iya. Ya ada yang mengatakan boleh, tapi yang benarnya tidak boleh. Wallahu a'lam. Kalau asar turun sholat lagi asar, tunggu waktunya asar. Jelas? Kosor boleh. Kita bahas jamak ini. Tapi kosornya boleh setelah sholat. Hah? Maksudnya Antum tahu jamak kosor nggak? Apa bedanya jamak dengan kosor? Iya. Nah kita bilang tidak boleh jamak. Berarti apa? Ya tidak boleh. Kalau asar di waktu Jumat gimana? Belum masuk waktunya asar ke asar. Baik.
artinya saat itu nggak bisa melaksanakan sholat asar di waktu itu. Iya kan belum waktunya kan? Iya. Nggak boleh menjamak. Cuma pada saat masuk Asar. kita bisa mengkosor gitu. Kalau Selama masih- sendiri. Tapi kalau pas saat itu di masjid ya otomatis Iya. jamaah. Baik, udah. Bagaimana kalau kan tadi niat imam dan makmum itu boleh berbeda. Bagaimana kalau kita ikut sholat Jumat tapi niatnya kita asal zuhur. Jadi kalau imam sudah salah 2 rakaat, kita naik tambah lagi 2 rakaat. Boleh sekali lagi Boleh. baru Boleh. kita jamak lagi ya. Boleh. Boleh. Tapi tadi kalau yang penting aman loh. Iya, dari awal dia niat sholat zuhur di belakang imam. Ketika imam salam, dia berdiri tambah 2 rakaat. Boleh, tidak ada masalah kalau gitu. Pas lewat, pas juga sebab tuh kan, sehingga nggak sholat zuhur secara berjamaah. Iya, tapi itu aja sih, Rim. Ya, jangan sampai dia mau kemas saja, antum. Ngapain orang sholat Jumat dia sholat 4 rakaatnya? Nanti dia bilang aliran sesat lagi. Orang nggak paham kan, kadang nggak paham gitu masyarakat. Ini secara hukum boleh, dia ikut sholat Jumat sama imam, tapi niatnya dia sholat zuhur, boleh. Setelah sholat zuhur dia baru jamak dengan asar, boleh. Asal tadi. Jadi masalahnya dia boleh menggabung zuhur dengan asar, bukan Jumat dengan asar. Jadi kalau dia mau menjamak misalnya, dia boleh ikut sholat Jumat tapi dengan niat sholat zuhur. Setelah imam salam dia tambah 2 rakaat, tak boleh, jangan salam dia, tambah lagi 2 rakaat. Setelah itu baru asar, kalau mau boleh seperti itu. Karena kan nazam sholatnya itu boleh sama. Nazam sholat Jumat dengan zuhur sama, walaupun beda rakaat kan tidak ada masalah. Nazamnya. Tapi kalau dia jadi kosong, Nggak boleh. Syarat nanti katanya syarat bolehnya mengkosor adalah dia bermakmum kepada imam yang mengkosor juga. Imam kan sekarang mutim. Jumat berapa rakaat? 2, mutim atau kosor? Mutim. Sempurna kan? Nggak boleh ada imam makmum niat kosor di belakang imam yang sholat mutim. Sama kayak tadi, imam sholat zuhur 4 rakaat, dia nggak boleh kosor di belakang 2 rakaat, nggak boleh. Yes? Jadi tidak boleh dia misalnya saya mau jamak zuhur dengan asar, cuman kan ini Jumat nih, sudah saya niat kosor saja, nggak boleh, karena imam kamu itu mutim, nggak boleh kamu niat kosor gitu. Tapi yang mana yang melihat kalau kita laksanakan sholat Jumatnya atau kita niat zuhur yang tadi, kalau misalnya kita tetap Kalau ada kekhawatiran nanti tidak bisa sholat asar dengan bagus, ini kalau ada kemungkinan singgah sholat asar di jalan lagi nanti, ya lebih afdal sholat Jumat ya, lebih afdal. Karena disunnahkan dia sholat Jumat. Musafir memang tidak wajib sholat Jumat ya, tidak wajib, cuma tetap disunnahkan sholat Jumat. Ya, dapat daripada apalagi kalau tadi mukhalafah kayak nanti lihat orang, ini orang ngapain tambah 2 rakaat. Walaupun ada-ada aja ya kadang di Jumat itu, tapi dia kan biasanya salam ya, salam baru tambah lagi gitu ya biasanya. Ini tidak salam langsung tambah 2 rakaat. Ini lebih ngaco, nanti orang bilang lebih ngaco lagi nih. Ya Allah alam. bagaimana tadi yang penjelasannya ini, kita bermakmum kepada imam yang niatnya sholat asar sementara kita sholat zuhur atau sebaliknya. Kenapa? Maksudnya bagaimana itu Ustaz tafsirnya? Ya misalnya antum menjamak takhir ya. Oh sebentar saya sholat zuhurnya di waktu asar. Pas asar singgah di masjid, orang lagi sholat asar, antum sholat zuhur dulu kan? Sholat zuhur dulu. Ya, sholat zuhur dulu baru ikut di belakang orang imam yang sholat asar. Ya sudah. Bedanya cuman niatnya. Usolli fardhu zuhur, imamnya fardhu asar, antum makmuman. Itu aja yang membedakan. Tampilan luarnya kan sama. Itulah maksud dunia yang kita sudah bahas kemarin. Maksud niat adalah apa? Untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Imam sholat zuhur, antum asar, antum zuhur. Membedakan apa? Niatnya. Tapi berarti sholat asar lagi sebenarnya. Iya setelah asar. Iya. Asar lagi atau antum asar dulu sama imam baru zuhur setelahnya. Boleh juga. Karena pada jamaah takhir tidak wajib tertib. Tidak wajib tertib pada jamaah takhir. Taib.
Cukup sudah jam 10 ya. Naktafi, wallahu a'lam. Berikutnya salat Jumat insyaallah taala kita lanjutkan nanti. Nah, naktafi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.